Ini semua tahu kan ada pilkada? Jangan sampai nggak tahu, repot juga nih. Sudah tahu TPS masing-masing ya. Jadi tanggal 27 itu waktunya pencoblosan. Kampanye terakhir itu 23. Jadi segala bentuk kegiatan aktivitas seperti ini, ya kan, itu masyarakat, sosialisasi, atribut-atribut kampanye itu hanya bisa sampai dengan tanggal 23. Jadi setelah tanggal 23 udah nggak boleh. Nah, kira-kira ibu-ibu sudah punya pilihan belum? Nomornya tahu nggak? Nomor 3 ya. Kalau sudah tahu, sudah punya pilihan, harusnya besok ke TPS nggak pakai lama, ya kan? Karena sudah mantap, dari rumah sudah punya pilihan. Orang yang lama di bilik suara itu karena dia ragu-ragu. Di bilik suara itu betul ya. Itu salah coblos, artinya sia-sia. Sudah punya harapan, punya pilihan, karena grogi di bilik suara, keringetan, jadi pilihannya salah. Nah, maka dari itu saran saya harus mantapkan pilihan. Dan hajatan, misalnya ngawinin anak, ya kan, nyunatin anak gitu loh. Kawin lagi barangkali kan gitu. Bukan ya. Intinya itu untuk fasilitas umum, untuk warga, sehingga tidak menggunakan jalanan umum, gitu ya. Jadi para warga itu bukan hanya untuk hajatan, tapi juga kegiatan yang lain. Misalnya sosialisasi tentang UMKM itu misalnya kan, tentang bagaimana bisnis kecil-kecilan itu misalnya gitu. Kemudian program yang lainnya tentu karena Jakarta ini pusat ekonomi, masyarakatnya banyak bergerak di sektor jasa, sektor usaha kecil, itu akan dibina, akan ditingkatkan jumlahnya, kapasitasnya, kualitasnya. Nah, itu dah, makanya nanti ada pembekalan. Nah, baik misalnya di balai warga atau di dinas UMKM. Nah, itu kira-kira ya program-programnya ya. Jadi program udah, harusnya tambah mantap pilihannya ya. Seperti saya bilang tadi, orang kaya itu AJP nggak perlu, dia bisnisnya dibantu biar lancar, dipermudah, perizinnya tidak susah, sehingga makin banyak orang kaya, pengusaha makin banyak, pembayar pajak makin banyak, sehingga itulah mereka dari pajak itu membantu orang miskin buat KJP, buat sekolah ini loh, dibantu sekolahnya, ya kan? Tiap-tiap keluarga miskin nanti punya sarjana, nanti dia akan bantu adik-adiknya, sehingga orang miskin semua terangkat, ya kan? Sekolah itu ada sekolah vokasi, sekolah pertanian, ada sekolah lanjutan. Kalau mau bekerja, masuk sekolah vokasi, SSMA, bukan SSMA dulu ya, bukan SSMA yang tapi sekarang ada itu. Ini SSMA beneran. Jadi kalau sesuatu bekerja, masuk sekolah SSMA. Sekolah kedua, dulu kan namanya SSM, sekarang ada SSMA. Kalau yang mau lanjutin ke perguruan tinggi lewat SSMA. Jadi kalau siap kerja pasti bisa lapangan kerja, gitu. Nah, gitu. Jadi tugas pemerintah juga menyediakan lapangan kerja, menyiapkan SDM yang siap kerja dengan kebutuhan industri, dengan kebutuhan dunia kerja hari ini. Nah, gitu. Sekarang karena digital, semua bisa main HP kan, semua bisa mengakses informasi dari HP. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kembali lagi, kemiskinan tidak akan pernah selesai dengan bansos. Bila perlu masa depan Indonesia ini tidak perlu ada bansos.
Nah, itu baru negara-negara ke depan. Caranya negara-negara apa? Pilih pemimpin benar. Bayangkan kalau semua Indonesia pemimpinnya benar, ya kan? Nggak akan ada orang miskin. Nah, gitu, ya kan? Contohnya dengan negara tetangga kita Singapura lah, negara kecil, tidak punya tambang, tidak punya sumber daya alam, tapi dia jual jasa, dia bisa kaya raya, negara kecil itu. Nah, ini ya dulu ya, kata kuncinya pemimpin harus mau, kedua masyarakat harus mau. Nah, kurang lebih seperti itu. Senayan roboh ke seluruh dunia. Jakarta tak lagi ibu kota, daerah khusus pusat ekonomi. Akses ekonomi harus adil untuk semua. Metropolitan tak boleh ada kemiskinan. Banjir, macet, air bersih, polusi, kesehatan, sanitasi, dan kemiskinan adalah persoalan yang harus diatasi. Jakarta butuh pakar ahlinya. Pramono Anung Sidurano Karno, momentum jadi solusi. Keruwetan persoalan Jakarta, ahli administrasi, birokrasi, dan budaya. Nyok, kembali Jakarta berberes, bareng Mas Bambang Durani.